Selamat pagi Bu Diana dan Bu Ai. Selamat pagi, Epin. Selamat pagi. Kita akan mulai 1 menit lagi ya Bu. Jadi tepat jam 10. Terima kasih. Baik, kita mulai saja acara kita pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada kedua narasumber kita yang terhormat dan cantik-cantik, yaitu Bu Diana dan Bu Ai. Boleh dadah-dadah dulu Ibu. Selamat datang juga saya ucapkan untuk para peserta yang sudah mau meluangkan waktu di weekend hari ini untuk mengikuti webinar bersama kami. Sebelumnya, kita akan cek ombak dulu. Saya mau menanyakan kabar teman-teman. Teman-teman bisa kasih reaction di Zoom ya. Ada yang love, ada yang jempol, ada yang senyum, begitu ya. Saya harap cinta teman-teman Saya harap cinta teman-teman bisa berkorban sampai kegiatan hari ini selesai begitu ya. Ngomong-ngomong ternyata kita belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Epin. Saya di sini yang akan memandu acara kita pada hari ini. Sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu ya kalau webinar kita akan seputar psikologi perkembangan. Nah, webinar ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma yang ke-28 tahun. Seperti yang teman-teman ketahui, webinar ini adalah webinar berseris dengan judul besar Kesehatan Mental di Sepanjang Rentang Kehidupan. Dan hari ini adalah seri yang terakhir, teman-teman, yaitu seri penutup begitu ya, bersama dengan narasumber kita yang cantik-cantik ini. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh mulai masuknya zaman yang semakin maju dan erat dengan teknologi. Karena teknologi ini terjadi perubahan pada kehidupan seperti gaya hidup, relasi sosial di kalangan masyarakat dari berbagai usia. Di sisi lain, mungkin perkembangan teknologi ini bisa membantu dan baik bagi kita, terutama membantu pekerjaan manusia. Tapi di samping itu, hal ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun manusia juga. Dengan pertimbangan itu, para dosen di bidang psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, membagikan ilmu untuk menghadapi faktor resiko saat ini dari berbagai aspek yaitu fisik, kognitif, sosial, emosional, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kekasan ilmu psikologi perkembangan, maka akan dibahas sesuai tahapan usia. Nah, hari ini kita akan membahas di tahapan usia dewasa dengan pembicara pertama yaitu Budiana, nanti akan membahas merawat kesehatan mental mahasiswa. Lalu pembicara kedua ada Ibu Ai yang akan membantu kita untuk memahami fenomena sandwich generation. Mungkin kita akan ke pembicara yang pertama dulu, Budiana. Selamat Ya, pagi, Bu. selamat pagi, Epin. Ibu, saya izin bacakan latar belakangnya dulu ya, Bu. Ya, silakan. Baik, Ibu Diana.
Beliau mendapatkan gelar sarjana psikologi dari Universitas Indonesia, lalu mendapatkan gelar magisternya di Leiden University. Semoga saya betul nyebutnya ya, Bu. Lalu pekerjaannya saat ini beliau berkarya sebagai dosen tetap Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Selain itu, beliau menjabat sebagai konselor Pusat Pelayanan Konseling Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Adapun bidang keahlian beliau adalah psikologi perkembangan dewasa. Mungkin sebagian dari peserta hari ini mayoritas di jenjang usia dewasa ya. Jadi sudah pasti melewati fase-fase yang namanya quarter life crispy. Supaya lebih romantis gitu ya, biar nggak quarter life crisis gitu. Mungkin ada ketidaknyamanan yang timbul ketika menghadapi masalah itu. Nah, oleh karena itu, Bu Diana akan memberikan informasi tentang pentingnya merawat kesehatan mental. Sebelumnya, Ibu, saya mohon mengingatkan nanti secara lisan apabila waktunya sudah sisa 5 menit atau sudah habis. Begitu. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan Bu Diana mengenai merawat kesehatan mental mahasiswa. Waktu dan layar saya persilahkan. Kita berikan receh tepuk tangan, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih, Epin. Selamat pagi, eh, Bapak, Ibu saya lihat, Ibu-ibu saya lihat, Bapak saya belum lihat. Mas-mas, Mbak, Kakak, adik-adik sekalian, para peserta webinar hari ini, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ya, baik. Terima kasih sangat sudah terdengar ya sehatnya. Suaranya cukup lantang gitu ya. Nah, di pagi hari yang cerah ini, kalau saya online dari Jogja, ini pagi ini cerah, itu kita bertemu seperti yang Epin sampaikan di webinar seri ketiga gitu. Mungkin para peserta ada yang sudah mengikuti dari seri pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih gitu, sudah bersedia untuk mengikuti webinar ini. Untuk seri yang terakhir ini, saya bersama Bu Ai akan membawakan topik ya. Topik yang pertama dari saya itu tentang merawat kesehatan mental mahasiswa. Eh, Besar harapan saya, para peserta tidak hanya mendengarkan saya saja gitu, tapi juga bisa berbagi dan juga berdiskusi sama-sama mengenai bagaimana merawat kesehatan mental mahasiswa. Oke, baik. Eh, Materinya saya sudah serahkan ke panitia. Nanti bisa apa namanya di-sharingkan gitu ya. Oke. Ini topiknya agak sebenarnya berat ya gitu. Semoga pagi-pagi ngomongin hal yang berat eh, tidak enak, tapi semoga kita bisa dengan cara yang lumayan santai tapi serius gitu, serius tapi santai. Oke, sebelum masuk ke materi kesehatan mental, ada yang tahu tanpa melihat Google kapan Hari Kesehatan Mental sedunia itu? Ada yang tahu tanggal berapa? Boleh tunjuk jari? Ayo, ayo. Pin tahu nggak, Pin? Ayo, ada yang tahu? Ayo, tanpa melihat tanpa googling, kira-kira Hari Kesehatan Mental Sedunia dirayakannya kapan? Ya, Carolina, boleh? 10 Oktober. Betul. Ya, betul. Jadi Hari Kesehatan Mental dirayakan atau diperingati lah, bukan deh. Setiap tanggal 10 Oktober. Ya, masih jauh, ini baru Agustus, tapi menurut saya ini topik yang akan selalu apa ya? Trending gitu ya, kan selalu terus dibahas. Jadi ini topik bahasan saya hari ini, kita langsung mulai saja tentang kesehatan mental, definisinya dulu gitu ya. Ini definisi saya ambil dari WHO, eh, bahwa individu yang sehat mentalnya itu individu yang mampu menyadari akan kemampuannya gitu, mampu mengatasi tekanan hidupnya yang dibilang normal gitu, kemudian bekerja secara produktif ya macam-macam kalau memang mahasiswa ya akhirnya bekerja
juga disebut bekerja juga, beraktivitas gitu ya, produktif dan bermanfaat, serta bisa berkontribusi terhadap lingkungannya, komunitasnya. Nah, kesehatan mental ini adalah isu yang tidak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia gitu. Dan oleh karena itu PBB gitu menyantumkan gitu ya kesehatan mental itu sebagai salah satu PR bagi negara-negara di seluruh dunia yang disebut dalam SDGs ini yang sampai 2030 itu ada di nomor 3, good health gitu ya. Di dalamnya good health itu tidak cuma fisik tapi juga kesehatan psikologis atau kesehatan mental. Kemudian, nah, ada sebenarnya kalau bicara kesehatan mental itu mungkin langsung mikirnya ke gangguan-gangguan gitu ya. Tapi ternyata itu perkembangannya kesehatan mental itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang negatif saja atau yang sifatnya gangguan gitu ya, tetapi juga menyangkut hal-hal yang positif. Jadi apa menurut perkembangannya, jadi ditemukan berdasarkan riset gitu ya, ada individu bahwa individu yang tidak memiliki gangguan psikologis atau gangguan dalam kesehatan mental itu bukan berarti dia juga disebut sehat mentalnya gitu. Itu menurut Keyes tahun 2010. Nah, yang disebut positive mental health atau kesehatan mental positif itu ada otonomi, terus personal growth gitu ya, dan juga subjective well-being. Mungkin buat teman-teman psikologi ini udah hafal luar kepala ya gitu. Lalu ada yang juga negatif gitu. Jadi ya berbagai jenis psikopatologis seperti depresi, kecemasan. Nah, itu dimensi dari kesehatan mental. Jadi ada dua, positif dan negatif. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental. Lalu masuk ke mahasiswa. Mahasiswa itu sebenarnya berada di rentang gitu ya, umumnya gitu ya. Walaupun ada kasus-kasus misalkan sudah menjadi di emerging adulthood menurut Arner ini 18 sampai 25, boleh tunjuk jari. Ada berapa? Tadi kata Kak Epin ada banyak, benar banyak atau tidak nih? Dari 178 ada berapa nih di emerging adulthood? Oke, ya lumayan, lumayan. Nah, karakteristiknya gitu ya, karakteristik dari emerging adulthood ini itu adalah mereka itu ya teman-teman ada yang mungkin kalau atau mungkin yang dulunya kuliah itu meninggalkan rumahnya terus ngekos kalau misalkan apa namanya kota tempat tinggal dan juga tempat berkuliahnya itu berada di kota yang berbeda karena meninggalkan rumah itu nggak cuman sebuah bangunan gitu ya, rumah itu adalah sebenarnya zona aman gitu ya, meninggalkan zona aman dan nyamannya, lalu perlu belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru, itu tantangan-tantangannya gitu ya, lalu juga ada tuntutan secara akademis untuk berprestasi secara akademis maupun non-akademis di perkuliahan. Kemudian masa perkuliahan ini juga masa apa ya menciptakan jalur karir gitu. Jadi merancang gitu ya, merancang saya nanti mau kalau lulus mau kuliah apa ya? Sorry, mau kuliah lagi atau mau kerja begitu ya. Dan juga belajar untuk membuat nilai-nilai atau value sendiri gitu ya, apa bagaimana misalnya oh ternyata apa yang diajarin orang tua saya dengan apa yang saya lihat misalnya gitu ya kok berbeda ya lalu kemudian menciptakan nilai atau value sendiri terus melanjutkan fase sebelumnya kalau yang sudah mengikuti di tahap webinar kedua itu tentang krisis identitas itu juga masih dilanjutkan di tahap ini. Nah, masa-masa ini itu tuh tidak mudah gitu ya di usia 18 sampai 25 ini itu masa yang ketidakstabilan dan penuh ketidakpastian gitu ya. Itu yang apa namanya perlu
dijalani oleh individu-individu yang berada di emerging adulthood. Emerging adulthood itu transisi dari remaja menuju ke dewasa. Lalu, kalau terkait tentang isu kesehatan mental yang ada di dunia, ini saya ambil dari riset-riset. Jadi, materi hari ini saya lumayan banyak untuk mencantumkan beberapa riset yang saya baca gitu ya. Kalau menurut WHO, World Health Organization, bahwa 75% atau 3/4 dari masalah kesehatan mental itu muncul di usia sebelum 24 tahun begitu ya. Berarti tadi masuk di emerging adult tadi. Kemudian ada lagi ini penelitian internasional dari Auerbach dan kawan-kawan di tahun 2016. Itu dia meneliti di 5 ribuan responden yang usianya 18 sampai 22 itu bahwa 20%, 20%-an, 20,3% itu responden itu seenggaknya memenuhi satu kriteria pada masalah kesehatan mental. Dan terakhir itu pada tahun 2021 di Salvagi dan kawan-kawan itu menemukan bahwa kecemasan dan depresi itu adalah masalah kesehatan mental yang umum gitu pada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Asia gitu ya. Itu temuannya beberapa contoh temuan yang ada di apa namanya di secara internasional begitu ya. Kalau di Indonesia itu gimana ya kira-kira ya kalau di Indonesia? Mari kita lihat sama-sama. Jujur ya, ini untuk teman-teman yang tertarik tentang kesehatan mental bisa berkontribusi gitu, teman-teman mahasiswa bisa berkontribusi dengan melakukan riset gitu ya, karena memang riset tentang kesehatan mental di Indonesia itu masih sedikit sekali gitu ya, sangat-sangat sedikit, jauh sangat sedikit dibandingkan negara-negara lain di Asia lainnya. Tuh. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Ini yang saya temukan dari literatur milik Astuti dan kawan-kawan di tahun 2020 bahwa yang paling tinggi respondennya sekitar 51% respondennya itu mengalami kecemasan. Itu. Yang kedua tertinggi adalah depresi. Ya, kurang lebih mirip ya tadi sama penelitian yang sebelumnya. Lalu kemudian menurut Kaligis dan kawan-kawan di tahun 2021, 95% itu mengalami kecemasan. Sama kurang lebih kecemasan itu masih lebih menjadi apa namanya majority case gitu ya, kasus yang mayoritas, dan yang keduanya adalah depresi. Nah, ini kedua-duanya, Astuti dan Kaligis ini, respondennya itu adalah mahasiswa. Begitu. Kalau penelitian Kaligis ini hanya terbatas pada mahasiswa Fakultas Kedokteran. Itu ya, bukan yang, ya biasalah kalau kedokteran kan susah. Enggak ya, semua juga kuliah susah ya gitu ya, enggak mudah juga untuk prodi-prodi lainnya. Nah, lalu kemudian ada yang terbaru. Nah, kalau ini bukan di mahasiswa memang levelnya. Ini di adik-adik gitu ya, eh, para remaja yang usianya 10 sampai 17. Kenapa saya masukkan juga? Kenapa sih dimasukkan juga gitu ya? Karena nanti mereka akan jadi mahasiswa loh gitu. Tapi di usia segini, di usia mereka yang sekarang ini 10 sampai 17 tahun, itu mereka sudah memiliki masalah kesehatan mental gitu yang akan mereka bawa itu ya. Jadi psikologi perkembangan itu memang kekasannya yang meneliti apa sekelompok individu di eh, rentang waktu kehidupan gitu. Memang idealnya itu ada penelitian yang disebut namanya penelitian jangka panjang atau longitudinal studies untuk melihat itu. Nah, ini kembali lagi. Jadi ini berdasarkan laporan dari Indonesian National Adolescent Mental Health Survey. Saya ambil dari databox.com itu bahwa 1 dari 3 remaja itu memiliki masalah kesehatan mental. Nah, ini tuh sesuatu yang sangat apa ya menjadi ancaman tentunya ya, ancaman bagi Indonesia di masa mendatang karena
teman-teman semua yang tadi berada di emerging adulthood ataupun adik-adik remaja itu nanti akan apa ya, menjadi generasi penerusnya bangsa ini. Kalian akan menjadi orang tua. Nah, gimana gitu kalau kalian nanti menjadi orang tua tapi menjadi orang tua yang memiliki kesehatan mental yang tidak baik atau kurang baik gitu ya. Menjadi pemimpin juga, menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi guru, menjadi dosen di masa mendatang gitu ya. Nah, itulah yang menjadi concern. Apalagi misalnya Indonesia mungkin sering didengar gitu ya, menuju Indonesia Emas 2045 dan sebagainya gitu. Intinya ya apa namanya, keberlangsungan bangsa ini itu ada di tangan-tangan teman-teman, adik-adik, Mas dan Mbak semua. Dan oleh karena itu penting sekali untuk menyoroti kasus terkait kesehatan mental itu. Lalu sebenarnya apa ya yang menjadi penyebab gitu ya, mempengaruhi, yang bisa mempengaruhi ke kesehatan mental mahasiswa. Ini beberapa sudah diulas ya di webinar sebelumnya, jadi saya tidak akan mengulang terkait ini. Jadi pertama secara genetik ya, diturunkan secara genetik dari orang tua, kakek nenek dan lain sebagainya gitu, itu bisa. Lalu ada jenis tipe kepribadian tertentu. Lalu ada kelekatan, attachment, itu attachment yang sebenarnya attachment ini dibentuk yaitu ya di masa bayi 0 sampai 2. Kalau mengikuti yang seri pertama itu dapat informasi tentang apa sih attachment, kelekatan gitu ya. Lalu juga ada kesadaran, mekanisme coping gitu ya. Itu faktor psikologis yang internal gitu, yang ada di dalam diri kita yang bisa mempengaruhi ke kesehatan mental. Lalu ada faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya itu ada, ini juga udah dibahas, pola asuh dari orang tua, bagian pengalaman pengasuhan, lalu eh, pengalaman traumatis di masa anak-anak atau di masa sebelumnya, gitu ya, sebelum apa namanya, menjadi mahasiswa, itu sebelum di usia emerging adult itu bisa terbawa, begitu ya. Saya bilang bisa ya, bisa juga enggak ya. Jadi saya bilangnya bisa, bukan pasti. Itu harus bisa, saya harap bisa dibedakan gitu ya. Lalu pengalaman hidup yang membuat stres gitu ya. Misalnya, oh apa namanya, IPK tidak sesuai dengan harapan, eh, punya pasangan atau pacar yang abusive. Misalnya untuk teman-teman mahasiswa, pengalaman stres di rentang mahasiswa, mungkin juga ada perceraian orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Itu pengalaman hidup yang bisa membuat stres lalu akhirnya berdampak pada kesehatan mental. Kemudian ada juga gitu berdasarkan riset faktor-faktor yang sifatnya non psikologis gitu ya, yang juga eh, berpengaruh kepada kesehatan mental mahasiswa. Misalnya kualitas tidur. Itu akhir-akhir ini banyak penelitian tentang kaitannya antara atau pengaruh dari kualitas tidur gitu ya, kualitas tidur terhadap kesehatan mental. Coba saya tanya nih teman-teman yang mahasiswa, berapa jam coba waktu tidur Evin udah senyum-senyum. Berapa jam sih sehari gitu ya, tidurnya tuh bisa berapa? 2 3 jam gitu. Nah, itu bahaya ya gitu. Nah, itu membahayakan ya. Tapi ini kita nggak cuma bicara kuantitas, tapi kualitas lebih dalam dari itu. Udah kuantitasnya sedikit, kualitasnya juga kurang. Waduh, itu menambah gitu ya. Itu akan berpengaruh. Lalu kesehatan fisik juga. Kesehatan secara fisik itu juga bisa mempengaruhi ke kesehatan mental teman-teman, mahasiswa, dan juga finansial. Nggak dapat dipungkiri gitu ya, bahwa memang kondisi ekonomi, finansial, keuangan, kalau sekarang banyak yang apa udah sering dengar ya kasus-kasus pinjol gitu, judi online, judol itu ya, itu bisa mempengaruhi ke bagaimana kesehatan mental itu tadi ya, pengalaman yaitu misalkan terlibat hutang yang sangat besar, dikejar-kejar,
ditekan dan lain sebagainya itu pengalaman yang membuat stres lalu bisa berdampak pada kesehatan mental. Kemudian, nah, saya tahun ini melakukan riset gitu ya, terkait tentang faktor yang mempengaruhi gitu ya terhadap eh, kesehatan mental. Dalam hal ini, kalau yang kali ini penelitian saya itu, yang saya lihat itu sebenarnya ke kepuasan hidup begitu ya, bagaimana apa stres secara akademik bisa mempengaruhi ke kepuasan hidup dengan mediasi dari kecenderungan depresi. Jadi gini, apa iya ya nilai IP gitu ya atau nilai akademis itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental? Nah, menurut riset-risetnya itu memang penelitiannya itu menunjukkan inkonsistensi. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak gitu ya. Oh, nggak ada hubungannya sih nilai sama apa namanya positif mental health atau negatif mental health gitu ya. Oleh karena itu kemudian saya ingin melihat gitu bagaimana sih pengaruh gitu ya antara apa academic achievement gitu ya terhadap kepuasan hidup dan dengan mediasi dari eh, kecenderungan depresi. Ini penelitiannya saya lakukan di mahasiswa tingkat pertama. Kenapa gitu ya? Dengan harapan mahasiswa tingkat pertama itu memang tadi ya bahwa mengalami gejolak yang luar biasa di mana dunia perkuliahan itu berbeda dengan SMA gitu. Kalau saya ingat kalau saya mengajar di semester satu buat mahasiswa semester satu itu milih baju aja bingung gitu ya. Karena kalau SMA tuh udah seragam gitu ya, nggak perlu mikir gitu ya. Kalau kuliah tuh, duh, pakai baju apa ya? Ya ini bajunya tapi kemarin baru dipakai, masa pakai lagi? Nanti dilihatin sama teman-teman gitu. Nanti dikata-katain, ih pakai baju kemarin gitu ya, misalnya. Nah itu hal yang kayaknya sederhana gitu ya, tapi ternyata enggak loh gitu ya. Sulit. Termasuk milih ntar siang makan apa ya, nanti malam mau makan sama siapa ya gitu ya. Jadi belum lagi kuliah, aduh ini kuliah jeda 2 jam, 3 jam ke kosan atau jalan-jalan apa ngapain ya gitu, bingung gitu ya. Itu banyak bingung karena memang harus mengatur diri sendiri gitu ya, otonomi. Nah, itu di mahasiswa tingkat pertama makanya. Terus kemudian hasilnya itu apa? Hasilnya bahwa kalau di penelitian saya ini itu 50% responden itu mengalami kecenderungan depresi yang tingkatnya sedang gitu ya. Nah, ini saya sebagai karena apa peneliti juga gitu ya, mohon bantuannya untuk teman-teman kalau bisa mengisi kuesioner atau diminta menjadi responden untuk menjawab sejujur-jujurnya gitu supaya bisa kelihatan datanya tuh seperti apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua, penelitiannya bahwa prestasi akademis itu memang kalau di penelitian saya itu nggak ditemuin tuh prestasi akademis tuh bisa berpengaruh sama ke kepuasan hidup gitu, nggak ada hubungannya gitu ya, nggak ada pengaruhnya gitu ya antara prestasi akademis ke apa namanya kepuasan hidup. Nah, pengaruhnya ada kalau ada variabel kecenderungan depresi. Jadi akhirnya kesimpulannya itu prestasi akademis yang tinggi itu bisa menurunkan kecenderungan depresi gitu ya. Lalu dengan tingkat depresi yang rendah itu bisa meningkatkan kepuasan hidup pada mahasiswa gitu. Nah, itu. Jadi kurang lebih temuannya seperti itu. Kalau ada yang tertarik gitu ya, bisa nanti apa apa mungkin nggak akan bisa dibahas banyak di sini, bisa kontak saya gitu untuk tanya-tanya tentang hasil riset saya ini. Lalu, ada masalah-masalah lain nih yang masih terkait sama kesehatan mental di mahasiswa gitu. Yang pertama, itu ada stigma negatif gitu ya. Stigma negatif bahwa kesehatan mental itu sesuatu yang buruk.
Itu sehingga akhirnya ujungnya itu tidak segera mencari bantuan profesional. Misalnya apa ya? Misalnya ya, saya juga sebagai konselor tadi sudah disebutkan di pusat layanan konseling mahasiswa. Ini contoh saja gitu ya, bahwa terdapat beberapa klien mahasiswa saya yang malu juga gitu ya untuk datang atau terlihat di daerah ruang konseling gitu ya. Itu. Nah, itu stigma negatif gitu ya, dicap buruk, dicap negatif. Lalu yang kedua, masalah lain juga adalah kurangnya sumber daya manusia yang bisa mendampingi atau menjadi konselor gitu, bahwa jumlah em, klien atau mereka yang membutuhkan bantuan itu lebih banyak daripada mereka yang bisa membantu itu. Sebenarnya membantu ini tidak tidak hanya apa ya, oh harus jadi psikolog dong gitu ya. Enggak ya. Banyak kok bantuan yang bisa dilakukan. Nanti kita bahas ya bantuan-bantuan seperti apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Saya cuma mahasiswa teknik misalnya, saya nggak tahu apa-apa. Tapi kayaknya teman saya ada deh punya masalah dengan kesehatan mentalnya, misalnya seperti itu. Nah, itu bagaimana ya cara membantunya? Lalu, selanjutnya, yang terkait masalah kesehatan mental itu juga ada ini. Kalau dilihat itu, saya lihat di Google gitu ya, sudah cukup lumayan banyak gitu ya kampus-kampus yang punya biro konseling. Tapi sejauh mana sih biro konseling itu bisa optimal? Atau kalau di institusi pendidikan lain, misalkan di tingkat SD, SMP, SMA, teman-teman dulu mengalami itu atau punya gitu ya. Saya juga misalnya pengalaman saya sekolah ada guru BK gitu ya. Tapi mungkin apa namanya kurang dioptimalkan gitu ya fungsinya. Sehingga akhirnya apa namanya menumpuk ya masalah-masalah kesehatan mental di siswa dan juga mahasiswa. Nah, ini nih yang terakhir ini nih, kalau yang webinar kemarin itu tentang sosial media ya sepertinya ya. Itu ada nih istilah romanticizing atau glorifying mental illness. Nah, apa nih? Ada yang tahu? Boleh tunjuk jari apa nih? Romanticizing or glorifying mental illness. Oke, Olin silakan. Kalau sejauh pengetahuan saya itu lebih ke apa ya, um, anak muda itu uh, membenarkan koming-koming mereka tuh yang nggak tepat. Jadi misalkan aku lagi stres, aku lagi depresi itu dianggap biar dianggap benar dan apa ya untuk dapat pengakuan dari orang lain. Padahal itu justru mungkin itu men-trigger orang lain dengan masalah yang serupa. Oke, jadi intinya me, apa ya, kayak mendramatisir gitu ya dengan posting misalnya di medsosnya seperti itu ya. Iya, dan biasanya itu tujuannya tuh untuk dapat validasi dari online karena tuh mungkin mereka selama ini tuh kurang dapat apa ya pengakuan atau validasi dari orang terdekat, makanya carinya itu mungkin di media sosial, tapi caranya tuh nggak kurang tepat seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih Olin. Ada lagi selain Olin apa nih yang dipahami dari romanticizing or glorifying mental illness? Apa ya itu kira-kira? Ada lagi yang mau berpendapat seperti apa? Oke, sepertinya nggak ada ya. Jadi lanjut aja. Jadi memang kurang lebih seperti itu ya. Jadi bagaimana kayak mendramatisasi gitu ya, bahwa bisa jadi memang yang bersangkutan memiliki masalah kesehatan mental, tapi bisa juga tidak gitu. Seperti misalnya eh, beberapa hari lalu itu teman saya mengirim tentang, nggak tahu ya ini jokes atau ini beneran atau enggak gitu, tapi intinya dia di media sosial
bagaimana kesehatan mentalnya terganggu karena misalnya eh, dia disuruh mencuci piring gitu ya oleh ibunya gitu ya. Nah, itu bisa juga. Atau memang ya, wah saya depresi banget nih gitu ya, tanpa tahu yang akhirnya itu berujung pada self diagnose gitu ya. Jadi mendiagnosis diri sendiri. Nah, itu ya. Jadi bahwa diagnosis di sini ada, saya sempat lihat ada peserta yang juga ibu-ibu psikolog gitu ya. Jadi itu ya, diagnosis ditegakkan itu tidak mudah gitu ya. Eh, jadi memang perlu rangkaian apa namanya tahapan yang dilakukan untuk bisa mendiagnosis seseorang itu punya gangguan tertentu atau tidak. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Nah, tadi ada yang dengan mudahnya, gampangnya kita melakukan glorifikasi atau mendramatisir mengenai kesehatan mental. Memang tujuannya bisa macam-macam. Tadi seperti oleh yang bilang ada yang dia invalidasi, tapi ada juga yang sebenarnya saya sebenarnya niatnya sih Mbak, Bu itu tuh pengen mengedukasi gitu ya. Tapi edukasi itu baik tadi dalam rangka tadi biar stigma negatifnya tadi poin pertama itu berkurang atau hilang gitu. Tapi caranya bukan seperti itu gitu ya. Caranya menciptakan awareness, kesadaran itu yang diperlukan bukan dengan meromantisasi atau mengglorifikasi tentang masalah kesehatan mental. Oke, lalu nah, solusinya bagaimana ya tentang merawat kesehatan mental. Nah, ini saya harap sesi ini 5 menit lagi ya, Pin ya, kalau nggak salah waktu saya. Nah, 5 menit terakhir ini saya harap bisa berdiskusi kira-kira apa ya solusinya ya dalam rangka merawat kesehatan mental. Nah, kalau di mungkin pertemuan kedua itu udah atau pertemuan pertama ada teori Bronfenbrenner buat teman-teman psikologi tahu teori ekologi bahwa perkembangan itu dipengaruhi dari unit yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil itu kalau dalam hal ini mahasiswa sudah bisa dianggap dewasa gitu ya, itu diri sendiri. Nah, kalau diri sendiri, bagaimana merawat kesehatan mental diri sendiri? Ada yang mau cerita, sharing, boleh? Bagaimana ya caranya dalam rangka merawat kesehatan mental sendiri begitu? Apa ya upaya yang bisa dilakukan? Epin, boleh silakan Mbak Saya moderator. mau sharing dikit ya Ibu. Mungkin Nah, kalau cara saya merawat kesehatan mental diri saya sendiri itu biasanya saya nggak cuman ngurusin hal-hal yang bikin saya stres gitu loh Bu. Misalnya kayak ada tugas atau apa segala macam gitu kan. Tapi saya juga take time buat diri saya sendiri. Entah itu jalan-jalan gitu atau misalnya beli barang yang saya suka gitu. Atau mungkin ke alam, ke pantai dan sebagainya gitu. Pokoknya kayak nyari suasana baru aja. Kalau memang biasanya tuh cuma di kos ngerjain apa segala macam atau di kantor gitu kan. Tapi ini saya cari suasana baru. Saya juga kadang-kadang em, merawat diri sendirinya itu dengan cara mempelajari beberapa hal gitu loh Bu. Misalnya latihan mindfulness, terus juga meditasi gitu-gitu. Terus journaling gitu kan. Nulisin apa yang ada di pikiran saya supaya lebih tenang. Itu Ibu. Terima kasih. oke, terima kasih Epin udah komplit banget gitu ya caranya. Nah, itu itu bisa dilakukan oleh Epin. Nah, ini saya ingetin, belum tentu bisa dilakukan oleh teman-teman lain. Nah, itu sebenarnya trial and error ya. Jadi coba mana sih cara yang tepat buat saya gitu. Begitu juga sekarang saya apresiasi banyak informasi tentang kesehatan mental dan cara-caranya untuk membantu meregulasi diri, merawat diri terkait kesehatan mental, tapi memang belum tentu cocok dengan diri kita. Ya, coba dicari, dieksplorasi mana sih yang bisa membuat saya tenang. Terus ketika saya sudah tenang, lalu saya akhirnya eh, apa namanya kemudian lanjut gitu ya menyelesaikan atau meregulasi diri dan merawat diri, menjaga kesehatan mental saya itu. Tapi satu hal yang perlu diingat ketika memang
kita ini agak susah ya ketika kita benar-benar punya masalah dengan kesehatan mental, kita cenderung kurang sadar gitu ya. Mungkin ada lingkungan teman mengingatkan gitu, bisa dengan tadi yang poin kedua, lingkungan terdekat bisa membantu dengan apa namanya, mengingatkan lalu meminta bantuan kepada profesional. Jangan ragu untuk minta bantuan kepada profesional gitu ya. Itu sangat penting sekali gitu. Kalau diri kita apa namanya, kita nggak bisa membantu diri kita sendiri, nggak apa-apa minta bantuan kepada profesional supaya kita bisa apa ya, tumbuh dan berkembang gitu dalam rangka itu sebenarnya gitu ya. Lalu perguruan tinggi, institusi pendidikan itu eh, bisa melakukan apa ya, mungkin mendeteksi, melakukan pendeteksian gitu ya, dari mulai mahasiswa tingkat pertama, lalu kemudian menyediakan fasilitas-fasilitas dalam rangka membantu merawat kesehatan mental pemerintah, dan juga dalam hal ini dalam rangka merawat kesehatan mental mahasiswa, fungsi pemerintah juga ada dalam membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan dalam memfasilitasi apa namanya, generasi muda itu ya, disebutnya generasi muda, untuk bisa memiliki kesehatan mental yang baik seperti itu. Jadi intinya eh, perlu sinergi semuanya gitu ya. Kita sebagai diri sendiri, lingkungan terdekat kita, kalau kita adalah orang tua, kita juga tidak menutup mata kalau memang putra-putri kita juga punya putra-putri kita punya masalah terkait kesehatan mental mereka, seperti itu. Dosen, guru, pendidik gitu ya, tugasnya memang mengajar, mendidik gitu ya. Ini sesuatu yang soft skill ya, bukan hard skill, tapi bisa membantu juga dan berkontribusi. Begitu juga yang lebih besar, yaitu pemerintah itu sendiri. Oke, ini daftar pusaka dari yang saya sebutkan. Sampai di sini dulu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Epi. Terima kasih banyak, Bu Diana. Mungkin teman-teman bisa kasih reaction tepuk tangan gitu ya buat Bu Diana dan materinya hari ini. Tadi saya mempelajari bahwa ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Kalau kesehatan mental itu bisa dimulai dari diri sendiri, lalu juga lingkungan terdekat juga harus berperan, serta perguruan tinggi. Mungkin sadar sudah punya kayak pusat layanan konseling gitu ya, Bu ya, buat mahasiswa. Itu sangat membantu gitu ya. Salah satu konselnya adalah Bu Diana, gitu. Dan juga pemerintah dengan beberapa aturan dan layanan sosial lainnya. Buat teman-teman mungkin udah ada yang kepo atau pengen cari tahu lebih lanjut nih tentang materi yang tadi Bu Diana sampaikan, tapi ditahan dulu karena pertanyaannya akan kita rapel setelah Ibu Ai. Jadi kita ke pembicara kedua. Selamat siang Ibu Ai. Selamat siang, Evin. Selamat siang, hadirin semuanya. Iya, oke. Ibu, Suara saya saya terdengar jelas? jelas Ibu, tidak ada Iya, terima noise juga. kasih. Oke, saya izin bacakan latar belakangnya ya Bu Ai. Iya, silakan. Baik. Ibu Ai atau Dr. Lasmi Maria Laksmi Anantasari psikolog. Beliau ini mungkin mendapatkan gelarnya itu dari Universitas Gadjah Mada semua ya Bu. Mulai dari sarjana, magister, dan doktornya. Lalu di sini beliau berkarya sebagai dosen tetap Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan bidang keahlian psikologi perkembangan dewasa dan psikologi positif. Nah, tadi seperti yang kita ketahui ya, mungkin karena beragamnya sosial media, muncullah istilah-istilah baru gitu. Salah satunya yang akan dibahas oleh Bu Ai yaitu sandwich generation. Kita nggak berbicara soal makanan ya, teman-teman. Ini sandwich generation gitu ya, bukan sandwich yang kita makan buat pagi-pagi gitu. Nah, sebenarnya apa sih sandwich generation itu? Lalu apa hubungannya dengan kesehatan mental yang dibahas di psikologi perkembangan ini? Nah, kali ini kita bersama dengan Bu Ai akan mempelajari dan memahami apa itu sandwich generation. Sebelumnya Bu Ai nanti juga sama, saya akan mengingatkan secara lisan apabila waktunya sudah tinggal 5 menit atau sudah habis. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan Bu Ai tentang apa sih fenomena sandwich generation. Silakan Ibu.
Terima kasih banyak, Kevin. Saya coba share screen dulu. Dari saya tuh dari panitia kah? Dari Ibu dulu, apakah Oke, terkendala? ya, saya coba dulu ya. Siap, Ibu. Bagaimana? Aman, Bu? Aman? Ya. Sebentar. Baiklah, selamat pagi menjelang siang para peserta webinar yang saya hormati, saya kasihi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih masih mau bertahan hingga saat ini, siang ini. Izinkan saya, Anantasari, menyampaikan materi dengan topik generasi sandwich yang semua itu berasal dari keprihatinan saya, berawal dari keprihatinan saya dalam pengamatan saya terhadap kaum muda yang teman-teman kaum muda ini yang setelah lulus kuliah semangat menciptakan kehidupannya gitu ya. Eh, Demikian pula dengan pasangan-pasangan muda yang menikah kemudian mencoba menciptakan kehidupannya sendiri. Tetapi baru saja mereka menikah, belum lama juga mereka yang sudah selesai kuliah ini ya, itu ternyata mulai merasakan bahwa ada gendongan-gendongan hidup yang ternyata tidak mudah. Apa itu? Nah, para hadirin, saya suka mendongeng. Jadi, izinkan saya mendongeng kali ini ya. Saya awali dengan dongeng kali ini. Nah, ini yang pertama. Ini sebetulnya salah satu klien saya, tapi sudah cukup lama. Namanya Titan. Tita ini anak yatim dan anak pertama dari 5 bersaudara. Ibunya tidak mengizinkan Tita lanjut sekolah ataupun kuliah dan memintanya bekerja untuk membantu ibunya dan juga membiayai adik-adiknya serta ya akhirnya memang merawat ibunya yang makin lama bertambah renta. Hingga puluhan tahun berjalan, ibunya berpulang, adik-adik berkeluarga, dan Tita tetap sendirian. Ia nggak pernah sempat bersosialisasi dan ia masih tetap menjahit terus dan akhirnya dia sungguh-sungguh sendiri dalam hidupnya. Lanjut kisah yang kedua. Ini kisah Ibu Suci, Nenek Suci. Jadi saya berjumpa dengan Nenek Suci ini usianya 88 tahun di sebuah panti jompo di salah satu panti jompo di Jawa Tengah. Nenek Suci dulu, Ibu Suci dulu ya, Ibu Suci menjual semua sawah dan ladangnya untuk menyekolahkan putranya untuk jadi polisi. Puluhan tahun berikutnya, sang putra ini akhirnya sungguh menjadi polisi dan memiliki jabatan yang cukup penting. Tapi karena istrinya tidak mau merawat Ibu Suci, mertuanya, maka setelah konflik cukup panjang, demi keutuhan keluarga, si putra tadi, putra Ibu Suci tadi akhirnya memutuskan ketika harus memilih, kamu milih keluarga, aku atau ibumu, akhirnya memilih menempatkan Ibu Suci di panti jompo. Ibu Suci selalu menangis dan lara hatinya. Itu yang saya jumpai waktu saya berpraktek di sana. Kemudian lanjut kisah yang lainnya. Ini kisah Andi. Andi itu lulusan terbaik dari saat S1-nya. Sebetulnya nggak hanya lulusan terbaik, dia sangat berprestasi. Dan semua teman itu sangat memprediksikan, membayangkan bahwa nih pasti keren sekali besok dia jadi orang sukses, jadi orang berhasil. Memang betul, tak lama setelah lulus, Andi ini diterima di salah satu perusahaan BUMN yang ternama di Indonesia. Ya nggak semua orang bisa masuk ke sana. Nah, tetapi pada saat bersamaan ibunya jatuh sakit, terkena stroke. Dan Andi ini dengan sangat terpaksa, dia melepas pekerjaan tersebut, dia pulang ke kampungnya dan merawat ibunya. Teman-teman sangat menyayangkan, tetapi itu keputusan Andi. Ternyata di kisah ini keikhlasan hati Andi membuka jalan berkat. Karena beberapa tahun berikutnya, kondisi ibu ternyata mulai bisa adaptif dan bisa ditinggal meskipun tidak sembuh seutuhnya. Dan ternyata Andi pun diterima di sebuah perusahaan multinasional yang justru malah memberikan penghasilan yang sangat tinggi, plus juga menyekolahkan dia. Dan sekarang ini Andi sedang ambil S2-nya di luar negeri. Jadi
Itu ya, ada 3 ilustrasi para hadirin. Mari kita masuk ke bagian berikutnya. Mari kita kenal lebih dalam mengenai generasi sandwich. Memang ini bukan makanan ternyata ya. Ternyata ada sesuatu yang tampaknya kalau dimakan nikmat, tapi kalau yang kita bahas ini justru malah kurang nikmat. Tapi kita lihat eh, generasi istilah ini dipopulerkan oleh Dorothy Miller, menggambarkan sebuah generasi yang merasa terjepit karena terjepit, jadi seperti trap itu kata kuncinya ya, terjepitnya ini karena harus berperan ganda memenuhi kebutuhan keluarga besar dan juga keluarga, kalau anggaplah generasi di atasnya misalnya orang tua dan generasi di bawahnya misalnya anak-anak, ini yang pandangan secara umum terkait dengan generasi sandwich. Nah, inti kata kuncinya itu tadi ada pada terjepitnya tadi. Ada beberapa jenis atau tipe generasi sandwich. Yang pertama itu yang tradisional, itu hal yang selama ini mungkin kita kenal gitu. Jadi ini biasanya dialami oleh orang-orang yang berusia dewasa madya, yang eh, mungkin kalau para hadirin ini ada di antara Anda itu adalah mahasiswa, barangkali ini yang dimaksud adalah ayah dan ibu Anda gitu ya. Jadi eh, ayah ibu saat ini itu terhimpit, terjepit, beliau berada di dalam tanggung jawab generasi di atasnya yaitu kakek nenek dan juga generasi di bawahnya yaitu teman-teman sekalian gitu ya. Nah, jadi itu pengertian yang sangat-sangat umum. Tapi memang nanti akan agak ada perluasan karena memang ternyata tidak semuanya ada di generasi madya gitu. Kemudian club sandwich itu double. Jadi di situ jepit-jepitnya itu banyak gitu ya. Jadi orang dewasa berusia sekian tahun 50-60 mungkin ada masih punya orang tua, dia punya anak dan juga mungkin ada cucu, sudah ada cucu gitu ya. Jadi di sini ada generasi lebih dari 3. Dan yang satu lagi, ini yang ketiga, nah ini yang lebih, apa ya, ini yang open gitu ya, maaf sebentar. Nah ini siapapun yang dimaksudkan adalah siapapun yang terkait harus memiliki tugas dan tanggung jawab mengasuh, meskipun itu bukan tugas profesionalnya. Baiklah, dari satu temuan penelitian diketahui bahwa ternyata cukup besar masyarakat Indonesia yang menjadi generasi sandwich. Itu cukup besar. Memang ini salah satu apa ya, karena memang angka harapan hidup masyarakat Indonesia itu tinggi. Ya, salah satu konsekuensi logisnya adalah muncul fenomena seperti ini. Nah, kembali lagi seperti yang saya sampaikan, ternyata tidak semuanya itu yang kalau dulu itu umumnya dialami oleh kaum dewasa madya, ternyata itu tidak selalu begitu. Karena ada yang anak-anak muda, kaum muda itu sudah mengalaminya dari 20 sampai 29 tahun. Nah, di sini apa yang terjadi dalam fenomena generasi sandwich ini adalah terjadinya peran ganda. Jadi karena harus ada kebutuhan yaitu atasnya dan anak bawahnya, plus juga untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ya, karena manusia itu juga perlu untuk karir, hubungan sosial gitu ya dan lain-lain. Kemudian apa yang terjadi berikutnya adalah konflik peran, karena tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam kepentingan gitu ya. Jadi itu tidak mudah. Sehingga akibatnya apa? Sangat dimungkinkan kalau ini adalah pasangan orang tua dewasa madya, bisa jadi perhatian terhadap keluarga itu minim, tekanan terhadap perkawinan itu sangat kuat. Saya pernah temukan pasangan dalam salah satu partisipan penelitian saya yang akhirnya berpisah karena persoalan ini, begitu ya. Nah, terus pengorbanan aspek
fisik dan psikologis itu jelas pasti, dan juga bisa jadi itu mengganggu keberfungsian aktualisasi diri, kemudian juga untuk kehidupan pribadi, dan akhirnya kalau tidak bisa teratasi seperti yang Bu Diana tadi katakan, itu bisa mengganggu kesehatan mental diri sendiri, dan juga kita tidak lepas dari sistem. Jadi sistem dalam keluarga pun, keberfungsian keluarga pun bisa terganggu. Nah, apa dampak yang dialami selain yang tadi? Peneliti lain juga menemukan bahwa setidaknya itu 3 hal besar ini. Secara fisik, kadang yang namanya generasi sandwich itu bukan hanya sekedar hanya memenuhi kebutuhan uang, tapi juga plus merawat orang tua. Jadi di sini secara fisik kelelahan itu luar biasa. Jungkir balik cari uang, plus nanti sampai rumah harus merawat orang tua dan juga harus juga membimbing anak-anaknya. Ya, begitu ya. Secara mental barangkali tidak semua berjalan dengan lancar. Ada drama-drama dalam keluarga. Mungkin orang tua yang rewel, ya maaf tanda kutip, rewel, maaf. Atau mungkin anak yang rewel, ya anak yang bermasalah. Artinya banyak hal yang menjadi situasi membuat lebih seseorang mengalami kelelahan mental ya. Jadi fatigue, semua fatigue. Kemudian secara finansial, bagian yang ini yang memang menjadi ciri khas istilah persoalan dalam generasi sandwich itu terkait dengan kebutuhan. Apalagi kalau ada ekstra peristiwa khusus, misalnya orang tua jatuh sakit dan memerlukan perawatan yang cukup lama dengan biaya cukup besar. Nah, teman riset yang bisa dikatakan mungkin ini agak kontradiktif juga dengan temuan barat itu ditemukan di sini bahwa di Indonesia sebetulnya merawat orang tua, bertanggung jawab atas orang tua. Kalau anak jelas ya, kalau tentang orang tua itu bukan sesuatu beban. Nah, ditemukan lagi dalam sebuah buku, ini hasil riset juga, itu dikatakan di orang Jawa, bagi orang Jawa, orang tua itu dianggap sebagai jimat pebuden. Jadi sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat dijaga dan juga sangat dihormati. Sehingga sudah selayaknya anak berbakti kepada orang tua. Itu. Jadi apa anehnya sih? Maka kalau orang mengatakan bahwa apa sih generasi sandwich gitu kan, kayaknya memang begitu ya seharusnya gitu. Nah, baiklah, ini tidak, menurut saya bukan untuk dipertentangkan, tapi kita pahami apa yang terjadi, mengapa jadi masalah kalau memang itu hal yang baik. Nah, jadi mengapa generasi ini dapat terjadi, dapat tercipta? Di sini temukan dari hasil riset juga bahwa ternyata masalah muncul ketika konsep berbakti itu tidak berimbang. Yaitu misalnya di sini ada beberapa faktor ya yang bermain di sini, berperan di sini. Mengapa ada satu konsep baik tapi malah menjadi tidak berimbang? Satu, memang secara faktual beban atau tuntutan ekonomi itu tinggi gitu. Misalnya karena tadi ada peristiwa sakit tertentu yang harus memerlukan uang yang sangat banyak. Atau mungkin faktor inflasi itu secara faktor eksternalnya. Atau barangkali anak-anak yang memang kebutuhan hidup untuk kuliah di luar kota, kos itu memang tidak murah, kuliah pun tidak murah gitu. Jadi memang secara faktual itu ada tuntutan ekonomi tinggi. Kemudian di sini yang lain lagi, apa yang membuat ini jadi tidak berimbang? Anak-anak yang dimaksud di sini adalah generasi sandwich ini, ternyata dia sendiri tidak kokoh, artinya belum cukup mandiri secara finansial. Harusnya sudah masuk ke fase produktif, usia produktif yang memang harus siap merawat generasi berikutnya, anak-anaknya, dan juga generasi merawat menggendong generasi sebelumnya, tapi ternyata tidak cukup kokoh berdiri. Memang kita sadari tidak semua orang bisa hidup berkelimpahan atau berkecukupan. Ini
fakta juga bisa terjadi. Yang ketiga, orang tua yang kita gendong itu ternyata dalam perjalanan kehidupannya tidak punya perencanaan finansial yang cukup, sehingga bisa jadi nggak punya pensiun, nggak punya tabungan juga, atau mungkin sempat bisa mengupayakan ASI kalau memungkinkan, tapi malah justru barangkali malah punya banyak pinjaman. Wah, ini makin lagi berat sekali gitu ya. Nah, yang berikutnya, karena ini teman penelitian, saya sampaikan apa adanya. Nah, di sini ditemukan bahwa ada paradigma orang tua, keyakinan, suatu value yang menyatakan bahwa anak itu adalah investasi. Gitu. Nah, ini yang mungkin nanti perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, berikut ini adalah tips preventif. Tips preventif ini untuk siapa dulu? Untuk siapapun yang berpotensi akan menjadi generasi sandwich. Memang tidak semua orang akan mengalami situasi ini, tapi kita kadang tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi di depan, ya. Kalaupun teman-teman kaum muda ini menikah, punya orang tua yang sangat siap dengan kehidupan di masa depannya, itu sangat disyukuri. Tapi kita tidak tahu bagaimana dengan pasangan, dengan mertua, itu juga orang tua. Jadi kita tidak akan pernah tahu situasi seperti apa yang akan terjadi. Tapi setidaknya secara personal ada hal-hal yang teman-teman kaum muda ini pun bisa coba untuk mempersiapkan diri. Pertama, ajarkan pada diri sendiri untuk bisa mandiri secara finansial, dan juga ajarkan pada anak kita juga supaya tidak bergantung. Pada saatnya nanti juga harus mandiri secara finansial dan psikologis. Kemudian di sini yang kedua, saya ke bawah dulu, buatlah perencanaan keuangan secara cermat, secara serius. Saya menjadi saksi bahwa ketika beberapa pasangan muda memaksakan diri untuk entah gimana caranya saya mau paksakan diri untuk asuransi, ternyata di banyak nanti jadi agen asuransi dong ya, tapi di banyak kesempatan dan peristiwa saya jumpai, ternyata ini hal yang bisa sangat menolong di kemudian hari, entah pendidikan, entah apa gitu ya, tapi ini sangat menolong. Nah, jadi ini pertimbangan keluarga, tentu saja tidak setiap orang memiliki cara yang sama. Kemudian juga yang jelas mencoba memiliki gaya hidup yang cegah, gaya hidup yang ya menggunakan gaya hidup sederhana secukupnya gitu ya, yang tidak berfoya-foya, karena itu nanti akan sangat berarti untuk hal-hal yang atau waktu-waktu yang mendatang gitu. Nah, yang terakhir yang di atas saya baca di sini, memperbaiki paradigma bahwa anak itu bukan investasi masa depan. Jadi barangkali ini bisa membantu menjelaskan anak investasi masa depan. Kata Khalil Gibran, anak-anakmu bukan anakmu. Mereka adalah putra-putri kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri. Artinya, value ini penting untuk dihayati pada siapapun orang tua. Baik, sekarang beralih. Tips bagi pihak yang dibantu. Nah, di sini ini ada beberapa teman riset saya, tapi karena belum dipublikasikan, jadi saya ambil sedikit-sedikit saja ya, spill sedikit saja. Jadi di sini nomor 1 dan 2 itu sama saudaraan lah ya, antara sadar diri dan tahu diri. Untuk pihak yang dibantu, jadi entah anak, entah dalam hal ini lansia yang digendong ya, itu sangat wajar, itu sangat manusiawi. Dulu kami pun yang generasi sandwich ini, anggaplah ya, kalau kita pun semua dipelihara oleh orang tua. Mengapa juga bukan kita yang sekarang merawat beliau? Bukan hal yang keliru. Tapi nanti ini sama-sama. Maka untuk pihak yang sedang ditanggung, perlu sadar diri bahwa perlu bantuan itu wajar, tapi jangan menuntut berlebihan. Tahu diri, jika dibantu, manfaatkan secara bijak, jangan dihamburkan. Teman-teman, kaum muda, teman-teman mahasiswa, tolong ingat, ketika teman-teman di sini menggunakan uang yang tidak dengan hati-hati, ingatlah bahwa selalu
ada tetes keringat orang tua di balik itu. Jadi sama-sama lah gitu ya. Nah, yang ketiga, berikan empati, pahami perasaan generasi ini, ucapkan terima kasih, hargai papa mama, ayah ibu gitu ya. Ucapkan terima kasih karena sudah eh, apa ya, segala sesuatu diperjuangkan untuk kita. Begitu pula ketika menjadi oma opa nantinya, ucapkan terima kasih karena itu hal yang sangat membahagiakan, meringankan. Kemudian yang keempat, seimbangkan take and give. Jadi dalam hidup memang transaksional itu secara positif itu lumrah, wajar, biasa. Ketika supaya bisa seimbang, maka kalaupun opa oma sudah tidak bisa lagi membiayai dirinya sendiri dan harus bersandar pada anaknya, atau ketika anak-anak belum bisa mencari penghasilan dan harus bersandar kepada orang tuanya, tidak apa-apa karena memang itu sedang menjadi tugas orang tua ya. Tetapi intinya mengapa tidak seimbangkan take and give, apa yang bisa kita berikan? Berikan bantuan, berikan perhatian, berikan dukungan pada orang tua, berikan cinta, berikan doa bagi orang tua atau siapapun yang menggendong Anda gitu. Jadi kalaupun ini adalah seorang kakak yang harus membiayai adik-adiknya, berikan apa ya? Kalau digendong sama kakak, jangan banyak bergerak, kakak makin makin berat gitu. Jadi permudah mereka bekerja sama, kooperatif, bisa lebih ngerti, menggunakan perspektif thinking, berikan empati, berikan cinta. Kalau kita belum bisa berikan kembali uang, tidak perlu mungkin, tapi permudah itu semua. Sehingga nanti yang ada adalah bisa tercipta kerjasama antar 3 generasi. Seandainya memang betul ini konsep tradisional ya. Jadi nanti dewasa kamu, dewasa maja, pak ayah ibu menabung ke 2 generasi atas dan bawah, tapi mungkin nenek kakek juga bisa membantu untuk menemani cucu, cucu juga bisa membantu merawat kakek nenek gitu, sehingga bisa saling membantu. Jadi di sini ada sebuah sinergi yang positif, sehingga tidak dua-duanya sama-sama ambruk ke satu sisi saja, itu akan sangat berat nantinya. Nah, sudah menjadi tips, lalu bagaimana? Nah, berikut ini tipsnya untuk yang sudah sudah memasuki atau menjalankan peran ini. Memang dalam beberapa buku yang saya baca di situ dan terkait, karena biasanya yang banyak mengulas itu teman-teman dari kajian ekonomi ya itu. Jadi memang di sana mengatur perencanaan keuangan itu sangat penting dan itu harus diupdate terus karena situasi selalu berubah, sehingga sesuatu yang kita rancang di awal bisa jadi bergerak terus, berubah terus, maka kita tidak boleh kaku, kita harus selalu melihat kondisi-kondisi yang ada, melihat peluang-peluang yang ada. Dan juga untuk kaum muda ini juga bisa, kalau ada satu nasihat sederhana, contohnya seandainya belum bisa menambah penghasilan, setidaknya aturlah hidupmu supaya bisa mengurangi pengeluaran. Itu contoh sederhananya. Itu hal-hal sederhana yang bisa kita pelajari. Kemudian yang kedua, komunikasikan secara terbuka sekiranya memungkinkan dan selalu harus diupayakan. Karena seperti kasus tadi Mbak Dita yang akhirnya sepanjang hidupnya menjadi seorang penjahit, dan ketika ibunya berpulang, adik-adiknya berkeluarga, dan dia tetap ada di meja yang sama, di ruangan yang sama, menjahit baju-baju. Beliau tidak pernah berani mengatakan bahwa beliau berat dengan itu semua. Dia hanya mengatakan, karena ibu selalu mengindoktrinasi kamu anak pertama, jadi kamu harus mengerti bahwa kamu harus merawat adik-adikmu, gitu ya. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang berani kali, lu siapa yang punya anak gitu kan ya, mungkin ya saya kurang bisa memastikan, tetapi itulah yang terjadi. Maka baik adanya selalu membicarakan, mengkomunikasikan secara terbuka sehingga semua pihak bisa mengerti dan saling berempati dan mengatur bersama. Ini kondisi yang paling ideal. Kemudian berani mengambil keputusan dan mempertimbangkan secara bijak.
Artinya pasti ada prioritas-prioritas yang selalu diperhatikan. Kadang-kadang atas nama berbakti kepada orang tua, atas nama saya mengasihi orang lain, biarkan saya berkorban. Nah, harus hati-hati karena ketika tonggak ini hancur duluan, semuanya ikut hancur. Jadi sama seperti peraturan menggunakan masker oksigen di pesawat, para hadirin. Siapa dulu, bukan anaknya dulu, ibu dulu harus selamat ya dengan masker, baru orang lain. Maka ini harus betul-betul dijaga dan semua pihak harus mengetahui dan harus berani dalam material. Jadi mengalah terus. Kemudian untuk yang lainnya di sini ya memang memiliki sebuah sikap batin, mengupayakan sikap batin untuk bisa tetap apa ya bersyukur untuk semua hal yang ada, kemudian bisa dengan cerdas ya, bisa bijak menyikapi itu. Nah, dan yang lainnya lagi itu adalah ini terkait dengan merawat diri sendiri. Penting sekali untuk siapapun yang merasa terbebani untuk bisa mencoba melakukan self-care. Jadi tidak bisa kita berharap banyak pada generasi atas atau generasi bawah yang kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang cuek-cuek begitu ya. Kita usahakan untuk ada self-care, self-compassion agar tetap sehat mental. Kemudian di sini, nah boleh saya berhenti sebentar. Bolehkah tahu para hadirin siapa di antara Anda yang adalah generasi sandwich yang selama ini berjuang? Bolehkah tahu? Ya, tidak semua orang memang mengalaminya. Seandainya memang garis ketetapan semesta membawa Anda semua ada di jalan ini, ya ini harapan saya. Jadi semoga kita tidak seperti lilin yang bernyala, kemudian meleleh dan habis sebelum waktunya. Tidak, kita dilahirkan punya visi misi kehidupan yang harus sampai selesai, diupayakan sampai selesai. Jadi bersikap bijak itu berarti benar kalau memang ini harus kita hadapi. Kita harus sikapi dengan siap, bijak, dan juga dengan cerdas gitu. Salah satu contoh, saya mengenal seorang ibu yang menjadi nenek ya, udah ini ya. Beliau ini bukan orang punya, orang sederhana saja, tapi berpikiran maju untuk zamannya. Beliau ini menabung dalam jumlah yang sangat banyak untuk ukuran rata-rata kehidupan orang normal. Menurut saya itu sangat banyak. Nah, beliau ini menabung dan beliau katakan kepada putranya bahwa ini uang jangan diapa-apakan. Uang ini besok kamu pakai seandainya ibu sakit keras dan juga nanti akan mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Artinya sakit perlu perawatan. Nah, dan ternyata itu terjadi. Ternyata uang itu beliau tidak hanya menyiapkan uang hanya untuk perawatan, tapi ternyata beliau mengatakan ini besok ya untuk biaya pemakamannya ibu, dan juga ternyata beliau pun sudah menyiapkan makam, menyiapkan apapun yang terkait dengan itu. Jadi beliau katakan, ibu mengerti bahwa ibu suatu saat akan merepotkan anak-anak ibu, tapi setidaknya merepoti, tapi jangan banget-banget begitu ya. Jadi setelah itu memang benar uang itu bisa digunakan oleh putra-putranya untuk merawat beliau dan akhirnya sampai beliau berpulang pun persis seperti yang beliau katakan. Untuk kalau orang Jawa nih ya selamatan 7 hari, 7 hari, 40 dan seterusnya sampai selesai 1000 hari itu semuanya dengan tabungan yang itu, dan itu pun masih sisa banyak. Jadi itu saya tidak mengerti dari mana beliau belajar itu, sementara saya baru mengenal teori ini baru-baru saja. Tapi ternyata itu adalah hal yang luar biasa, sehingga dengan demikian generasi sandwich ini tidak akan menjadi lilin yang habis sebelum waktunya. Nah, jadi bersikap bijak, cerdas itu sangat diperlukan.
kemudian cari-cari strategi itu selalu harus diupayakan. Tapi di sisi lain, di lubuk hati yang terdalam, lakukan semua hal itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebesaran jiwa, karena setiap kebaikan akan kembali kepada diri kita. Dan lakukan dengan penuh keikhlasan sebagai balas kasih bagi mereka yang mengasihi kita atau yang kita kasihi. Berikut referensi yang saya gunakan. Saya yang belum dipublikasikan, dan ini penutup dari saya. Kebaikan terkecil lebih berharga daripada yang terbesar. Lakukan kebaikan sekarang karena waktu tak akan lagi sama. Demikian yang dapat saya aturkan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih banyak Ibu Ai. Ya ampun, Ibu Ai sangat terlihat positif vibes-nya ya. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya teman-teman perihal apa itu sandwich generation, terus juga apa yang harus kita lakukan seandainya kita adalah orang yang berhubungan dengan sandwich generation atau bahkan kita sendiri ternyata sandwich generationnya. Semoga materi yang tadi benar-benar menguatkan teman-teman juga dan bisa memberikan insight yang baik untuk menjalani kehidupan teman-teman. Terima kasih banyak Bu Ai untuk penjelasannya. Sebelumnya, teman-teman, kita di sini akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri nanti akan berlangsung selama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, nanti kita akan membuka pertanyaan untuk 3 penanya dulu. Tuh, bagi teman-teman yang sekiranya mau bertanya, silahkan bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Kami tunggu. Oke, Saudara Julius bisa on mic supaya disampaikan pertanyaan secara langsung. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya dengan Bu Ai. Ini tadi Bu Ai memaparkan materi diawali dengan dongeng ya. Begitu saya juga mau mengawalnya dengan dongeng juga. Jadi begini Bu Ai, saya punya kawan seorang perempuan. Dia anak pertama dengan 2 adik laki-laki. Adik pertama itu baru saja lulus SMK, untuk yang kedua itu masih sekolah dasar. Dan orang tuanya itu hanya ayah saja yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil gitu. Nah, kemudian teman saya ini yang perempuan ini, dia itu saat ini sudah bekerja di sebuah perusahaan. Nah, namun di perusahaan ini tuh dia sebenarnya tidak nyaman dengan perusahaannya. Dia beberapa kali cerita kalau dia tidak betah walaupun gajinya cukup besar seperti itu. Bahkan bisa dibilang sangat besar. Nah, dan selama ini dia itu dituntut oleh orang tuanya itu untuk membiayai lah untuk mereka, seperti selama ini membiayai untuk listrik di rumah, terus untuk dan pajak kendaraan di rumah, terus dan biaya yang lain-lain seperti wifi dan lain-lain. Dan teman saya ini posisinya itu merantau. Nah, terus karena tidak betah di perusahaan ini, dia itu mau pindah ke perusahaan lain yang sesuai dengan cita-citanya, karena pekerjaan saat ini tuh tidak sesuai dengan cita-citanya. Nah, namun di perusahaan yang baru ini tuh gajinya itu lebih kecil, dan dia mendapatkan pertentangan dengan orang tuanya. Orang tuanya itu tidak mengizinkan karena dari gaji yang lebih kecil. Tapi di satu sisi teman saya ini tidak nyaman dengan pekerjaannya karena tiap hari bisa dia stres seperti itu dan tidak sesuai dengan cita-citanya. Nah, teman saya ini meminta saran kepada saya, padahal saya posisinya tidak seperti dia ya, tapi berbanding terbalik. Dan saya pun menyarankan kalau ya sudah, menurut saya lakukan apa yang ingin kamu lakukan sesuai cita-citamu, dan bagaimana kamu bisa meyakinkan orang tuamu kalau ini tuh yang terbaik buat kamu. Nah,
dipercepat saja kalau teman saya ini akhirnya resign dan ke tempat yang baru. Nah, karena hal itu eh, sepertinya orang tuanya ini tuh agak apa ya, agak kurang suka sehingga jarang bisa dihubungi seperti itu. Nah, di situ pun saya malah jadi merasa bersalah. Apakah ini karena salah saya atau apa yang terjadi? Saya jadi ikut bingung, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mas Julius Gih, untuk Ya, pertanyaannya. Kira-kira Bu Ai mau menjawab langsung kah? Oh iya, baiklah Ya, saya jawab langsung saja. Mas silakan Julius, Ibu. terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga karena Mas juga peduli dengan teman, membantu teman, menemani teman saat berkesusahan. Tidak ada yang salah dengan yang Mas katakan, karena setiap orang berhak untuk memutuskan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Ketahuilah apapun yang dia pilih selalu mengandung konsekuensi logis dari pilihannya. Selalu ada plus minusnya. Apakah tetap bertahan, pasti ada plus minusnya juga, atau berpindah, pasti juga demikian. Tidak masalah dengan itu, karena itu pun berlaku secara umum. Apapun yang kita pilih selalu mengandung konsekuensi logis. Eh, Tentu saja teman bukan hanya, tapi perlu atau memerlukan sebuah penyesuaian baru. Dan semua risiko tentu harus diterima. Plus minusnya, memiliki kesempatan untuk berkembang, itu juga plusnya, tapi minusnya adalah barangkali berjuang untuk mengembalikan hati orang tua. Dalam hal ini tidak ada yang keliru karena barangkali orang tua juga perlu belajar untuk melepas anak-anaknya, menciptakan kehidupan dan memberi ruang anak-anaknya untuk menciptakan kehidupannya sendiri. Sekalinya pun belum, barangkali bisa dibawa dalam doa supaya dan dalam perjalanan waktunya teman bisa membuktikan bahwa dia juga bisa sukses, bisa tetap berbakti dengan caranya. Demikian jawaban saya, Mas. baik Bu, terima kasih. Bagaimana Mas Julius, apakah menjawab? Eh, Mungkin ditambahi tips Bu untuk mengambil hati orang tua itu seperti apa Bu? Apapun kita berikan kasih tidak bersyarat. Apapun yang dilakukan orang tua, misalnya dengan sikap-sikap kurang baik atau apapun itu ya, yang mungkin menunjukkan tanda ketidakberkenanan, tetaplah menjadi anak yang berbakti. Jangan sampai sikap orang yang tidak baik mengurangi niat kita untuk berbakti dan melakukan hal yang baik. Berikan perhatian terus, 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 dan jangan pernah bosan untuk berhenti menjadi anak yang berbakti, meskipun kondisi tidak sama. Barangkali uang tidak sebanyak dulu, tapi pasti tidak akan bisa digantikan dengan apapun. Berikan itu tanpa syarat. Artinya apapun, seperti apapun kondisi orang tua yang mungkin tidak berkenan, tetap berikan perhatian, tetap berikan doa, terus tanpa bosan dan lelah. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Bu Ai. Iya. Terima kasih banyak Bu Ai untuk jawabannya dan juga Mas Julius untuk pertanyaannya. Mungkin ini menjadi insight juga bagi kita semua yang mungkin diam-diam masih berjuang untuk merebut atau memperbaiki relasi dengan orang tua masing-masing. Lalu kita akan ke penanya selanjutnya. Silahkan on mic untuk Saudari Olin Silvania. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Epin. Sebelumnya saya mau apresiasi dulu ke Bu Diana dan Bu Ai, karena materinya begitu insightful dan menyentuh juga gitu. Tapi di kesempatan ini saya mau bertanya ke Bu Ai ya gitu. Nah, saya itu cukup concern di bagian tips tentang cara mencegah sandwich generation, yaitu menghindari gaya hidup konsumtif. Nah, ketika saya baca itu, salah satu caranya adalah menerapkan gaya hidup frugal living. Tetapi saya merasa bahwa frugal living itu akan jauh lebih menantang ketika pasangan muda terutama itu hidup di kota besar dengan biaya hidup yang relatif tinggi. Itu, dan ditambah lagi kan pasangan muda itu biasanya mereka sedang membangun ekonomi agar jauh lebih baik dan anak-anaknya masih kecil-kecil seperti itu. Nah, saya melihat bahwa meskipun frugal living ini lebih banyak dampak positifnya, tetapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa mungkin pasang muda ini ada rasa bersalah seperti itu ketika mereka itu nggak bisa memenuhi fasilitas yang mewah gitu ke anak-anaknya,
tapi di sisi lain mereka juga harus membeli kebutuhan dasar itu berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Tapi di sisi lain juga mereka juga harus tanggung jawab ke keluarganya gitu, yaitu orang tua dan saudara kandungnya kalau ada, supaya itu uh, kebutuhan keluarganya itu bisa terpenuhi, tetapi tidak mengorbankan kesejahteraan keluarga kecilnya sendiri. Nah, menurut Bu Ai sendiri itu langkah konkret self compassion seperti apa dalam kasus seperti ini yang bisa diterapkan oleh pasangan muda supaya mereka itu rasa bersalahnya itu tidak terlalu melebar lebih jauh, sehingga harapannya itu mereka bisa lebih sejahtera secara psikologis di tengah menerapkan frugal living itu. Kurang lebih itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Olin. Semoga Olin dalam keadaan sehat. Jadi di sini saya bedakan ya dua ya, itu menjadi yang self compassion dan yang tadi ya gaya hidup sederhana. Saya jawab untuk yang utamanya tentang gaya hidup yang sederhana. Ya itu menjadi tantangan siapapun, entah di kota besar, kota kecil, terlebih itu terkait dengan karakteristik personalnya sebetulnya. Jadi kuncinya begini, hidup sederhana itu sangat baik dan menjadi anjuran ya akhir-akhir ini ya dianjurkan untuk hidup sederhana. Akan tetapi di sini yang menjadi catatan itu adalah segala sesuatunya itu tidak berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan, misalnya hidup berfoya-foya itu berlebihan, sederhana yang irit sekali sampai pelit itu juga berlebihan. Ini yang menjadi masalah. Sekiranya hidup itu berimbang, hidup sederhana tapi juga berimbang. Ada refreshingnya, tabunglah untuk keluarga kecil harus menabung. Nanti di akhir tahun ajak anak-anak untuk bisa berlibur. Mereka punya experience gitu ya, punya pengalaman. Gak usah yang harus luar negeri gitu atau yang kemana. Tapi lihat keluar bersama-sama, merefleksikan, belajar langsung. Nah, itu pengalaman yang nanti akan menjadi kekayaan bagi anak-anak. Jadi, itu bukan sesuatu hal yang membuang uang gitu. Jadi, di sini seimbang. Artinya, mana hal-hal harus bisa membedakan kuncinya yang dibutuhkan dan yang kuinginkan. Sudah itu saja kalau dilakukan, itu sudah sangat membantu teman-teman dan saya sendiri. Mana yang kuinginkan, mana yang kuperlukan, itu sudah sangat membantu. Itu salah satu tipsnya. Jadi sehingga dengan demikian tuh bisa hidup sederhana oke, dan kapan harus senang-senang juga tidak masalah, tidak ada hal yang keliru karena kita juga harus punya sesuatu yang mungkin apresiasi diri, mungkin juga sedang ingin istirahat, pengen pengen melihat sesuatu yang indah-indah, tidak ada yang keliru sejauh semuanya seimbang. Dengan demikian tidak ada yang perlu merasa bersalah ketika orang tua saya sakit perlu biaya banyak, kok aku piknik sama anak-anak. Tidak ada yang keliru karena itu menjaga keutuhan keluarga. Tapi kalau gaya hidup berfoya-foya, foya-foya, bolehlah dia merasa bersalah ketika dia punya tanggungan beban yang belum selesai. Demikian jawaban saya, Olin. Semoga bisa membantu. Baik, Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Berarti itu saya konfirmasi lagi ya, Bu. Kuncinya adalah kita menerapkan work-life balance, tapi di sisi lain mungkin juga perlu belajar mengkomunikasikan ke anaknya, istri, sama orang tuanya seperti itu ya, Bu. Kalau mungkin itu Wajib. belum Ya, bisa memenuhi yang mereka inginkan gitu, karena untuk kebaikan bersama ya, juga. iya, iya, iya. Dan semoga juga para generasi lanjut ini juga bisa memahami bahwa eh, merepotkan ya merepotkan, tapi nggak banget-banget, artinya tidak berlebihan. Begitu. Jadi itu juga sama-sama, semua pihak, semua tiga generasi ini sama-sama harus sama-sama belajar. Terima kasih, Olin. Sama-sama, Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak untuk Saudari Olin dan juga Bu Ai atas pertanyaan dan jawabannya ya. Lalu di sini mungkin untuk asas keadilan, jadi saya mengambil beberapa penanya dari chat juga ya. Ini ada yang bertanya kepada Bu Diana. Saya tipe orang yang mudah kepikiran, Bu, jika mengetahui hal-hal yang memang kurang mengenakan pada diri saya akan berpikiran negatif thinking duluan, dan banyak opsi yang saya pikirkan. Bagaimana cara mengatasinya, terlebih jika pikiran negatif itu datang berulang kali? Silakan, Bu Diana, mau dijawab langsung atau bagaimana, Ibu? Oke, baik. Akan saya jawab langsung. Olin lagi Epin, terima kasih.
Terima kasih. Halo Farha. Jadi memang apa ya, kamu tidak sendiri gitu ya. Eh, Apa namanya, banyak teman-teman juga. Ini untuk teman-teman juga yang overthinking gitu ya, atau sering apa ya berpikir negatif secara berlebihan gitu ya. Itu tentu akan mengganggu kita dalam melakukan aktivitas hari-hari. Dalam perkembangan itu akan ya menghambat tumbuh kembang kita untuk kita bisa berkembang secara optimal gitu ya. Lalu bagaimana ya cara untuk mengatasi supaya tidak atau mengurangi overthinking dulu gitu, lalu kemudian mengatasi pikiran yang negatif secara berlebihan. Jadi memang tadi eh, cara itu tiap orang berbeda-beda. Dan memang harus Farha coba gitu ya, mana sih cara yang bisa mengurangi negatif berpikir negatif itu. Kalau saya ini seperti memberi PR untuk Farha dan teman-teman juga gitu ya. Kayak hal-hal apa sih yang men-trigger saya gitu, menstimulasi saya, memunculkan terus saya jadi berpikir negatif tentang sesuatu gitu ya. Cari tahu itu gitu ya. Apa sih sumbernya? Karena beda-beda gitu ya. Bisa jadi itu hal yang misalnya pengalaman di masa lalu, terus kita seperti melihat orang yang kita benci di masa lalu, terus ada yang mirip gitu, rambutnya mirip dari belakang atau suaranya terdengar mirip, terus atau berpikir, hah, langsung berpikir negatif gitu, atau mencium aroma tertentu, terus akhirnya muncul pikiran negatif. Padahal lagi-lagi ya perlu saya ingatkan itu bisa jadi belum tentu nyata gitu ya apa yang kita pikir, oh saya kayaknya diomongin deh habis potong rambut kok saya terus pada ngeliatin saya, ya iya mungkin mereka pengen bilang kamu tuh cantik gitu ya, wah potongan rambutmu bagus deh gitu dibandingkan pikiran sebaliknya gitu ya. Jadi coba apa namanya pelan-pelan gitu mencatat nggak cuma pikiran negatif tapi apa sih hal-hal yang bisa membangkitkan emosi negatif pada diri saya gitu ya. Dicatat ya, ini perlu, ini sama juga seperti pentingnya melatih kesadaran sebenarnya gitu ya. Ketika kita sadar untuk bisa melihat sesuatu dan akhirnya bisa lihat nyata, itu akan bisa membantu kita untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif yang kita punya gitu ya. Dan itu prosesnya nggak instan gitu ya, butuh waktu. Nah ini yang harus atau mesti bersabar gitu untuk kemudian apa namanya tadi seperti itu lewat diri sendiri dulu. Kalau tidak bisa, nah ini kalau dirasa tidak bisa, bisa langsung minta bantuan kepada profesional gitu ya. Bisa ke psikolog atau konselor gitu ya untuk membantu gitu. Teman kalau memang dirasa bisa membantu ya nggak apa-apa gitu ya. Pertama kita coba bantu diri kita sendiri, tapi ingat ada batasannya juga gitu ya, Farha dan juga teman-teman. Kalau ternyata saya udah coba cara ini, cara itu, dan tetap pikiran negatif saya tidak bisa hilang, berkurang, itu sudah saatnya meminta bantuan orang lain. Begitu, Farha, dan saya rasa ini banyak juga punya pertanyaan seperti Farha. Bisa dicoba cara itu dan terus mencoba mengeksplorasi diri, mencari tahu cara mana yang cocok untuk saya. Gitu. Saya kembalikan ke Evin. Baik, terima kasih banyak Ibu buat jawabannya. Ini Farah sudah menjawab, Bu. Kalau jawaban Ibu sudah menjawab kebingungannya dia, gitu ya. Lalu di sini ada pertanyaan yang mungkin buat Bu Diana juga. Bu Diana kan pernah mengurusi kemahasiswaan gitu ya, Bu ya. Di sini ada pertanyaan dari Flow mengenai beberapa mahasiswa terkadang masih takut untuk mencoba hal baru, seperti mengikuti beberapa keorganisasian di kampus maupun kegiatan di luar kampus. Lalu apa yang menyebabkan seseorang tersebut masih takut untuk keluar dari zona nyaman dan selalu khawatir? Padahal masih muda yang banyak harus untuk mencoba hal baru. Mungkin Bu Diana sebagai dulu pernah jadi Wakaprodi yang mengurusi kemahasiswaan bisa memberikan sedikit gitu ya informasi. Silakan Ibu.
Oke, baik. Terima kasih Flo untuk pertanyaannya. Ini juga berlaku buat teman-teman lain semua. Mungkin itu perlu digarisbawahi itu ya tentang mencoba hal-hal baru itu di tahapan remaja dan di tahapan mahasiswa itu sangat penting gitu ya, memang. Tapi memang ada apa namanya teman-teman atau diri sendiri yang masih takut untuk mencoba keluar dari zona nyamannya gitu. Kenapa? Bisa jadi kalau sudah dijelaskan tentang attachment, sepertinya itu ada kaitannya gitu ya. Bagaimana kita individu ini merasa dunia di luar sana itu tidak aman gitu ya untuk mereka. Sehingga khawatir atau bisa pernah punya pengalaman di masa lalu itu juga bisa tidak yang sangat tidak mengenakan dan belum terselesaikan gitu ya, terselesaikan belum berdamai, akibat permasalahan itu menciptakan trauma sehingga akhirnya punya ketakutan atau kekhawatiran gitu ya. Nah, untuk Flo dan teman-teman kalau punya teman atau diri sendiri seperti itu, misalkan kalau diri sendiri penting untuk menjadi otentik apa adanya. Bilang sama teman saya mau ikut, tapi saya takut. Boleh temenin nggak? Gitu. Ya, minta tolong teman orang lain. Atau saya pengen deh ikut kegiatan itu ya. Minta konfirmasi atau validasi dari teman, orang tua, pacar gitu ya. Untuk yuk ikut yuk itu bagus loh kegiatannya buat kamu gitu ya. Terus akhirnya mah masa sih yang benar gitu, tapi saya takut. Enggak apa-apa, semua juga takut kok seperti kamu gitu. Tapi enggak apa-apa dicoba. Nanti kita akan tetap bantu kamu gitu ya. Itu kalau punya teman atau diri sendiri punya rasa seperti itu gitu ya. Enggak apa-apa untuk minta teman dan menjadi apa adanya, bilang bahwa saya itu takut gitu. Dan sebagai teman jadilah teman yang baik ya. Jangan dulu masuk gitu doang takut gitu. Enggak ya, jadilah teman yang baik, yang empatik. Oh gitu ya, kamu takut ya. Ya udah besok pas wawancara untuk oprek gitu ya istilahnya open recruitment, saya temenin ya gitu. Atau saya bantu latihan wawancara deh gitu. Itu ya. Itu untuk Flo dan teman-teman lainnya. Oke, terima kasih jawabannya Bu Diana. Tapi emang dukungan teman di masa kuliah itu ngaruh banget sih Bu, jujur. Sebagai yang masih menjadi mahasiswa juga emang kerasa banget peran temannya. Lalu di sini ada pertanyaan untuk Bu Ai dari Risdianto. Nah, ini pertanyaannya masih seputar materi Bu Ai ya tentang sandwich generation. Mungkin secara tidak sadar saya sedang berada di posisi ini. Apakah salah kalau saya di suatu saat ingin keluar dari zona tersebut, tapi saya tidak mau menyakiti siapapun dalam hal ini? Apakah ada cara lembut untuk bisa memberikan pengertian kepada mereka agar paham kalau saya ingin hidup normal sebagai anak, kakak, dan adik dalam keluarga? Silakan Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya belum cukup paham, maksudnya keluar, bisa keluar kah? Sebetulnya mungkin nggak ya keluar dari situ. Em, saya kurang bisa memahami itu, tetapi kalau misalnya yang pernah saya lihat dalam beberapa model atau klien yang pernah pernah dilakukan. Itu kalau misalnya punya sepasang orang tua lanjut usia ini yang memiliki beberapa putra, itu misalnya putranya 3 atau 5 begitu ya. Nah ini bisa mencoba untuk bekerja sama dengan baik gitu. Nah ini bisa komunikasinya ditingkatkan antar anak gitu. Ini apa ya yang bisa kita lakukan nih gitu. Nah itu yang pernah saya apa? Jadi saling ketika satu keluarga sedang kolaps, keluarga yang lainnya lebih kuat lagi gitu. Nah ini memang itu kalau 5 orang dan semuanya mau bekerja sama gitu ya. Tapi kalau misalnya sendirian aja harus merawat orang tua yang open ya, itu memang yang jadi nggak bisa keluar sama sekali. Tapi kalau misalnya di sini apa ya? Kalau ini mungkin nggak ya keluar, saya kurang tahu. Tapi kalau seandainya orang tua masih cukup berdaya dan tidak adik-adik pun tidak ada hal yang harus urgent untuk dibiayai. Jadi ini hanya kemurahan hati saja. Rasanya sih tidak masalah menurut saya ya. Setiap orang punya prioritas di dalam hidupnya. Sehingga
ketika memang kalaupun nggak usah harus keluar sekali, eh, jangan pernah merasa bersalah teman-teman kaum muda. Kalau kalian ingin menjadi diri kalian sendiri dan ingin membentuk kehidupan kalian sendiri, tetapi bentuklah. Pertama adalah caranya. Tolong perhatikan soal cara. Jangan sampai eh, yang menjadi masalah persoalan adalah ketika orang tua ini kadang kurang bijak, mungkin punya pemikiran yang berbeda, punya value yang berbeda dengan teman-teman di sini. Ya itu wajar saja. Nah, maka di sini cara sesalah apapun atau sekurang apapun orang tua jangan sampai kita menyakiti, sehingga yang bisa kita lakukan mungkin menjelaskan dengan baik bahwa ibu saya memerlukan ini termasuk tadi beberapa saya baca pertanyaan di bawahnya bahwa saya perlu untuk nabung untuk ini demi ini gitu ya. Jadi itu jangan pernah merasa sungkan untuk menyampaikannya. Atau kalaupun pertama cara, jadi jangan sampai melukai karena kadang-kadang itu menjadi persoalan baru berikutnya. Kalau sudah cara dengan lembut, dengan baik, bukan lembutnya, tapi dengan tepat dilakukan, tapi ternyata toh masih juga orang tua masih merasa bisa mengatur dan masuk dalam berekspansi dalam otonomi kehidupan kita kaum generasi berikutnya, maka teman-teman tidak perlu merasa bersalah untuk mengambil sikap sendiri sejauh teman-teman bisa menunjukkan bahwa hidup yang kalian bentuk adalah hidup yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebetulnya kuncinya di situ. Sehingga orang tua akan perlahan melihat bahwa, oh anak saya dengan pilihan dia sendiri pun ternyata menjadi orang sukses, orang baik, orang benar. Nah, itu. Jadi kita bisa menjadi orang sukses baik dengan cara kita masing-masing. Kadang-kadang orang tua masih berpikir bahwa dengan cara ini mereka akan jadi orang. Nah, ini yang mungkin belum dipahami. Maka kalau menurut saya tetaplah berani untuk mengkomunikasikan bahwa resikonya akan bisa plus minus tidak apa-apa. Yang jelas kita pernah mencoba untuk mengkomunikasikan, Dek, kakak perlu untuk ini, sehingga kakak nggak bisa lagi ya kasih kamu uang saku lebih banyak lagi. Kakak cuma bisa bantu begini, sekian. Coba adik pikir sendiri, kamu bisa nggak cari untuk nutup ini gitu. Jadi harus ada tanggung jawab yang diberikan juga antara yang saya memberikan bantuan dan saya juga meminta tanggung jawab untuk sama-sama bekerja sama. Saya kurang tahu apakah ini bisa menjawab atau tidak, tapi untuk orang tua juga yang memiliki pemikiran yang konvensional, misalnya tidak apa-apa teman-teman, tetaplah bertahan untuk menjadi diri sendiri, jangan melukai, sampaikan dengan terbuka dan mohonlah empati. Ibu saya butuh nabung untuk beli rumah gitu ya supaya bisa begini, maaf ya nggak terlalu banyak bisa saya sampaikan, saya berikan untuk ibu per bulannya misalnya. Itu pun maka 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 teman-teman belajarlah mulai dari sekarang kaum muda, jangan sampai menjadi generasi yang seperti itu kelak gitu. Artinya jadilah generasi yang mandiri, yang bisa besok mengerti juga bahwa kita sedapat mungkin tidak bergantung pada anak. Syukur-syukur bisa memberi banyak, tapi kalaupun tidak, setidaknya kalaupun terpaksa harus kita bersandar pada anak, setidaknya kita memiliki sikap dan hati yang baik sehingga tidak terlalu berat mereka dalam menggendong kita. Begitu kurang lebihnya. Maaf Mas, bagian mana yang sudah menjawab dan belum? Sudah menjawab Ibu. Tadi pesertanya mengkomunikasikan lewat chat. Terima kasih atas jawabannya begitu. Lalu tadi kalau tidak salah Ibu juga membahas orang tua konvensional nggih. Berarti untuk itu sudah sekaligus menjawab pertanyaan dari Saudara Veronica untuk Bu Ai nggih. Lalu selanjutnya ada pertanyaan untuk Ibu Diana. Ini dari Bilkis Nabila. Bagaimana caranya berdamai dengan diri sendiri karena terkadang ada hal yang tidak bisa kita speak up ke orang tua tentang ketidaksamaan persepsi dalam suatu dan lainnya. Juga beberapa tuntutan dan tekanan orang tua terhadap anak untuk mencapai achievement-achievement yang diharapkan. Kira-kira bagaimana tuh Bu Diana?
Oke, Bilkis, terima kasih pertanyaannya. Ini juga saya yakin banyak punya pertanyaan seperti Bilkis. Terima kasih ya sudah mewakili itu. Jadi memang apa ya, eh, apa namanya, di psikologi perkembangan itu memang beda generasi, beda tahapan perkembangan itu beda karakteristiknya gitu ya. Nah itu akhirnya ada hal-hal yang bukan mungkin, pasti banyak yang teman-teman gitu mengalami ketidakcocokan gitu ya dengan orang tua. Orang tua inginnya menggurui, terus anak pengennya berdiskusi, kita dua arah, terus tapi orang tua pengennya satu arah ya, kamu jangan melawan gitu ya. Ini sifatnya satu arah. Nah, jadi memang ada hal-hal yang dirasa memang tidak cocok dan ingin disampaikan itu kepada orang tua baik asalkan memang caranya dengan cara yang baik, sopan begitu ya, tidak marah-marah. Untuk yang teman-teman skripsi, sebenarnya orang tua nanyain gimana skripsimu, kok nanya-nanya terus sih gitu ya. Padahal kaget orang tuanya, oh kenapa nih anak saya gitu ya, ada apa ya gitu. Padahal bener bukan yang lagi pengen marahin gitu ya, tapi itu udah sensitif sekali ya kalau ngomongin soal skripsi dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian itu ya, ada atau memang ada yang benar-benar orang tuanya memang punya tuntutan-tuntutan, kamu pokoknya nggak mau tahu, papa sama mama, ibu sama ayah pengen kamu itu lulus 3,5 tahun, IPK-nya segini gitu ya. Nah, bisa disampaikan gitu ya, bisa disampaikan dengan cara yang sopan, menceritakan progresnya tuh sampai mana dan memang benar-benar teman-teman itu memang berusaha mencapai itu atau kalian punya target sendiri bahwa enggak ini saya mau ikut nambah ikut volunteer, volunteer ini volunteer acara kegiatan internasional ini penting untuk nanti saya mengembangkan karir saya. Saya pengen sekali ikut kegiatan ini. Ini acaranya 3 tahun sekali dan ini tahun ini pas sekali gitu. Sehingga saya nggak mungkin ayah, mama saya tuh lulus 3,5 tahun atau 4 tahun gitu. Boleh ya gitu. Gimana ya caranya gitu ya. Jadi seperti itu dan masa ini masa transisi ke dewasa, nah itu ya. Jadi, aduh, susah sekali gitu ya. Jadi, ada muncul kemandirian. Jadi, bernegosiasi gitu, mencoba bernegosiasi. Tapi ini kembali lagi ke tipe orang tuanya gitu ya. Kalau memang tipe orang tua kalian tidak bisa untuk diajak bernegosiasi, atau diajak diskusi gitu, tapi setidaknya kalian menyampaikan baik-baik rencana. Rencana itu beda dengan keinginan aja gitu ya. Tetap melakukan tanggung jawab itu penting. Penting sekali untuk melakukan tanggung jawab kalian gitu ya. Bukan hanya keinginan-keinginan sesaat untuk kesenangan atau menyenangkan aja gitu. Lalu kemudian memang perlu apa namanya apa yang ada di pikiran dan dirasa kita memang perlu keluar. Kalau enggak diri kita tuh akan penuh banget gitu ya, sama seperti gelas diisi air. Kalau isi terus nanti lama-lama penuh dan akhirnya bludak gitu ya bahasa Jawanya gitu. Nah itu perlu disampaikan ya, mungkin kalau memang tidak bisa ke orang tua, ke teman, intinya perlu mengeluarkan unek-unek itu dengan cara yang baik dan benar gitu ya. Bisa ke teman, bisa nulis diary, menumpahkan isi hati itu. Itu semoga menjawab Baik, terima Mbak kasih Bilkis. Bu Diana untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Kak Bilkis. Lalu ini ada satu pertanyaan terakhir buat Bu Diana dari Veronica Angela. Jadi dia di sini mau menanyakan gitu ya, bagaimana cara membantu temannya. Jadi temannya memiliki dua karakter, yaitu pribadi yang membutuhkan validasi dari orang lain dan yang selalu overthinking. Sejauh ini, Kak Vero sudah meluruskan pola pikirnya, didampingi dengan memberikan info sebab akibat, serta tujuan dari semua pekerjaan. Tapi terkadang kondisi ini muncul lagi. Mungkin bisa dibantu bimbingan apalagi yang perlu diberikan untuk temannya. Wow, ini luar biasa sekali ya. Kak Veronica Angela ini gitu peduli dengan anggota timnya itu ya. Ini juga isu yang sering saya dengar terkait kerja kelompok, japuk yang tiba-tiba teman kelompoknya hilang gitu ya.
atau misalkan dalam kepanitiaan ataukah dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan itu ya. Penting untuk kita empati dan juga ingin paham, bukan kepo, gibah, gosip enggak ya, tapi ingin paham dia kenapa sih kok kalau diajak Japo kok nggak mau ya, ada apa ya gitu ya, ada apa dalam rangka membantu. Nah ini katanya anggota timnya ini tipe yang butuh validasi dan selalu overthinking gitu ya. Nah, oh dia butuh validasi ya. Oh, berarti mungkin baik ya kalau misalnya dia melakukan sesuatu, oh iya ini kerjaan kamu bagus loh gitu. Walaupun dia, oh enggak kak, ini masih kurang. Enggak, ini udah baik gitu ya. Udah baik, udah oke gitu ya. Eh, uh, Kalau misalnya ada kritik ya bisa disampaikan, tapi bisa ditambahin ini enggak biar tambah lebih baik lagi dan eh, apa nggak sempurna tapi lebih baik lagi gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Jadi apa namanya bisa memberikan tadi apa yang dia butuhkan. Oh, dia butuh validasi ya. Tapi kemudian tentang overthinking memang kembali lagi ke eh, orangnya gitu ya. Dengan bantuan kalau memang sudah tidak bisa ya bisa meminta ke apa namanya tadi bisa meminta untuk yang bersangkutan apa melakukan konseling gitu ya ke profesional itu karena memang misalnya apa yang dia lakukan itu sudah menghambat kinerja kelompok gitu dan kelompok juga atau sebagai ketua sudah membantu tapi ternyata belum bisa dan akhirnya apa ini mempengaruhi ke kinerja atau kerja kelompok ke komunitas itu tadi ya ingat ya tadi definisi kesehatan mental dari WHO itu dia sudah tidak bisa berkontribusi untuk komunitasnya gitu ya. Nah, itu baik untuk bisa apa membantu dia dengan mengingatkan dia atau membawa dia ke untuk bisa ke bantuan secara profesional itu sih. Baik, terima kasih banyak Bu Diana untuk jawabannya. Semoga jawabannya membantu ya bagi Kak Vero dan juga temannya. Terima kasih juga untuk Bu Ai yang tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dan cerita gitu ya dari teman-teman penanya. Untuk sesi tanya jawab cukup sampai sini ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan atau terjawab melalui sesi ini karena memang keterbatasan waktu. Sebelumnya, teman-teman di sini akan dikirimkan link presensi begitu di chat Zoom dan juga di grup WA. Ini wajib diisi ya teman-teman karena sebagai salah satu syarat bagi teman-teman untuk mendapatkan sertifikat. Nanti bisa sambil diisi, takutnya kelupaan nanti nggak dapat sertifikat webinarnya begitu ya. Sembari teman-teman mengisi presensi, di sini kita akan mendengarkan closing statement sebagai peneguhan kita terkait materi yang sudah disimak pada hari ini. Sebelumnya mungkin dari Ibu Diana dulu. Mohon maaf, saya lupa unmute. Oke, ini closing statementnya ada di eh, akhir PowerPoint saya, materi saya, bahwa merawat kesehatan mental itu sama pentingnya loh, seperti merawat kesehatan fisik. Yang cewek-cewek lagi hobi skincarean gitu ya, jangan lupa kesehatan mentalnya juga dirawat. Yang cowok-cowok lagi hobi motor, merawat motornya itu juga dirinya juga dirawat juga. Dan satu pesan penting, rawatlah dulu kesehatan mental diri sendiri itu ya sebelum membantu dalam rangka merawat kesehatan mental orang-orang yang tersayang. Itu dari saya, Epin. Terima kasih banyak Bu Diana untuk peneguhannya. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita sendiri ya untuk menjaga kesehatan mental masing-masing dan juga sekeliling kita. Tapi ingat, kita dulu gitu ya. Lalu kita akan dengarkan juga peneguhan dari Ibu Ai. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ini untuk teman-teman pejuang generasi sandwich. Sekiranya memang pada saat ini masih harus berjuang untuk menjalani hal ini, seperti yang tadi saya sampaikan, sikapi dengan cara bijak.
beranilah mencoba untuk berimbang. Jadi nggak ada salahnya kalau harus jangan pernah merasa berdosa atau bersalah ketika saya punya tanggungan kok saya bersenang-senang gitu, karena memang hidup harus seimbang. Menjadi generasi sandwich tidak berarti harus menderita paten terus menderita terus, bukan yang seperti itu. Justru malah kita harus banyak memberikan selingan-selingan hal-hal segar dalam hidup supaya kita tetap bisa kuat. Nah, di sini perlu diingat bahwa berimbang ini di dalam mindset kita harus kita tanamkan juga bahwa ada waktu untuk berbagi, ada waktu untuk berbakti, ada waktu untuk berkorban. Tapi jangan lupa bahwa ada tugas utama bagi teman-teman ini untuk tetap menumbuhkan diri, untuk tetap beraktualisasi diri. Nah, pilih jalan sesuai dengan pertimbangan rasional, melihat situasi dan kondisi, selebihnya ikuti kata hati, ikuti bagaimana nurani membawa langkah kalian, dan terima semua konsekuensinya dengan besar hati, kalaupun itu harus memberikan pengertian kepada orang tua dan berbalik hal yang kurang menyenangkan, apapun itu, yang penting teman-teman ada di jalan yang kalian pilih adalah hal yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Selebihnya, semoga apapun pilihan teman-teman bisa dilakukan dengan keikhlasan hati, karena semua kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya itu adalah untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ai peneguhannya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi nggak afdol kalau kita nggak foto-foto begitu ya. Jadi silakan bagi teman-teman untuk on-kan kameranya. Kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Nanti sesi dokumentasinya akan dibantu oleh rekan saya, Olin. Ikut foto. Monggo Ibu. Seri terakhir ya dia. Oke, baik. Ayo on cam semua yuk. Satu, dua, tiga. Slide pertama ya. Oke. Di slide kedua, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Nggak ada. Oke. Sudah dua saja. Terima kasih. Terima kasih bantuannya. Sebelumnya, terima kasih kepada kedua pembicara yang sudah meluangkan waktunya dan membagikan informasi yang sangat penting bagi kesehatan mental kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah mau meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Sebelumnya, saya izin menutup kembali dengan pantun, begitu ya? Boleh ya? Bunga mawar harum mewangi, mawar berduri. Terima kasih Bu Dena. Mawar berduri di rumah Salwa. Berakhirlah webinar series pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili seluruh panitia acara ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai